Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Nah, selain kita dapat melihat grafik atau diagram perubahan fase dari pos substan, data juga diberikan berupa angka-angka, yaitu yang tercantum dalam sebuah tabel. Nah, untuk tabel pertama yaitu adalah tabel dari kompres liquid. Nah, tabel ini akan tercantum pada tabel A7. Ya, tabel A7. Nah, di sini dilihat bahwa ini adalah propertiesnya, ya, propertiesnya, temperatur, volume jenis, energi dalam jenis, entalpi jenis, entropi jenis, ya ini. Nah, kemudian di sini ada tekanan, ya, dalam hal ini adalah 5 MPa. Di sini ada dalam kurung, ada derajat Celciusnya, ada temperaturnya. Begitu juga di sini. Ini tekanannya 10 MPa, di sini ada derajat Celcius. Nah, di sini itu artinya bahwa kita memasak air di sini itu pada tekanan 5 MPa. Jadi data ini itu adalah milik tekanan 5 MPa. Jika kita memasak air pada tekanan 5 MPa. Ini datanya adalah ini. Nah, yang dalam kurung di sini itu artinya bahwa kalau kita memasak air pada tekanan 5 MPa, maka temperatur saturatednya atau temperatur di mana dia akan mulai mendidih atau mulai menguap yaitu pada temperatur 263,94 derajat Celcius. Begitu juga di sini. Jadi ini milik ada tekanan 5 MPa, memasak air pada tekanan 5 MPa, di sini adalah memasak air pada tekanan 10 MPa. Ini data-datanya semua. Ya, baik itu properties V kecilnya, U kecilnya, H kecilnya, S kecilnya. Ini di sini semua. Ya, itu. Ini, nah, kalau kita memasak air pada 5 MPa, pada tekanan 5 MPa, nah ini variasi dari temperaturnya. Jika keadaannya tekanannya adalah 5 MPa dan temperaturnya 20 derajat Celcius, maka V, U, H, dan S ini bisa terbaca. Ya, masih ingat dengan postulate of state atau state postulate. Jadi kalau kita mengetahui dua buah properties P dan T-nya, contohnya di sini, maka properties yang lain itu bisa dicari. Ya, dicarinya dalam tabel di sini. Ya, itu. Nah, ini untuk data-data numerical atau data-data angka yang digunakan untuk kompres liquid, yaitu tabel A7. Ya, jadi di sini ada daerah-daerah khusus. Ini daerah khusus untuk 5 MPa, ini daerah khusus untuk 10 MPa. Nah, selanjutnya kita akan melihat data angka untuk saturated liquid
dan saturated vapor. Ya. Nah, data untuk saturated liquid dan saturated vapor itu akan disediakan pada tabel A4 dan A5. Nah, yang A4 ini adalah ini disebut dengan temperatur tabel, karena yang diketahui pertama kali itu adalah temperaturnya. Ya, temperaturnya itu berapa? Maka dari temperatur di sini akan tersedia jika temperaturnya adalah 10 derajat Celcius, ya, maka pada temperatur 10 derajat Celcius di sini, air itu akan mulai mendidih atau menguap jika tekanan memasaknya itu adalah 1,2281 kilopascal. Begitu juga selanjutnya di sini. Air akan mendidih pada 70 derajat Celcius jika memasaknya pada tekanan 31,202 kilopascal. Maka ini disebut dengan P-SAT, ini adalah T-SAT-nya. Ya, ini. Ya, P-SAT, ini T-SAT-nya. Jadi seperti itu. Ya, ini tabel untuk saturated water. Ya, ini temperatur tabel. Sedangkan tabel A5 yang di sini itu namanya pressure tabel karena pressure-nya dulu yang diketahui. Maka dengan tabel ini kita bisa melihat T saturated-nya berapa. Ya. Ini. Ya, kebalikan antara temperatur tabel dan pressure tabel. Temperatur tabel kita yang diketahui pertama itu adalah temperaturnya, maka kita bisa mencari P-SAT-nya. Ya. Kalau pressure tabel, pressure-nya dulu yang diketahui, kita bisa mencari T-SAT-nya. Kemudian dari pasangan ini kita bisa mencari yang namanya volume spesifik atau volume jenisnya, kemudian internal energi atau energi dalam jenisnya, kemudian entalpi jenisnya, kemudian entropi jenisnya. Ya. Nah, di sini untuk saturated liquid dan saturated vapor itu akan dibagi dua. Ya, ada namanya saturated liquid, di sini saturated vapor. Ya, saturated liquid, saturated vapor. Jadi pada keadaan saturated liquid, maka V-nya disebut dengan VF. Ya, nilainya adalah ini. Pada titik di mana saturated vapor, maka disebut dengan VG, ya, nilainya adalah ini. Pada titik saturated vapor, ini disimbolkan dengan VG untuk spesifik volumenya. Nah, nilainya adalah ini semua. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini untuk yang saturated liquid, ini yang saturated vapor. Ya. Ingat F dan G. Nah, kemudian di sini ada UFG, HFG, dan SFG. Nilai ini ya, itu merupakan selisih dari UG dengan UF. Jadi UFG sama dengan UG dikurangi UF. Begitu juga yang lainnya. Ya, itu. Nah, untuk lebih jelasnya adalah bisa dilihat pada gambar di sini. Nah, di sini adalah keadaan saturated liquid, di sini adalah keadaan saturated vapor. Ya. Maka data di sini, ya, kalau dia volume jenis, maka disebut VF. Kalau energi dalam jenis disebut UF. Kalau entalpi jenis disebut dengan HF. Nah, begitu juga di sini. Ya. Subscribe-nya adalah G. Maka VG, SG, HG, atau UG di sini. Titik di sini. Ya. Titik pada saturated vapor. Ini adalah saturated
Nah, ini adalah tabel A5 yang seperti dibicarakan tadi adalah pressure tabel, tapi untuk keadaan saturated, baik itu saturated liquid maupun saturated vapor. Ya, pada garis saturated liquid, pada garis saturated vapor di sini. Nah, ini dinamakan pressure tabel karena yang diketahui terlebih dahulu adalah tekanannya. Maka kita bisa mencari temperatur saturatednya ini. Dan kemudian dari keduanya ini bisa mencari properties atau sifat-sifat yang lainnya. Ya, di sini juga dikenalkan VF, VG, UF, UG, HF, HG, SF, SG. Ya, jadi seperti itu. Nah, seperti penjelasan yang tadi bahwa VFG itu sama dengan VG min VF. Ini ya, selisih antara VG dengan VF disebut dengan VFG. Selisih antara UG dengan UF disebut dengan UFG dan selanjutnya. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini untuk entalpi itu selisih antara vapor dengan liquid itu disebut dengan enthalpy of vaporization atau latent heat of vaporization. Ya, jadi itu. Jadi ini adalah apa namanya kalor laten yang digunakan untuk menguap atau berubah wujud. Ya, untuk berubah wujud. Ya, ini semua untuk berubah wujud semua. Ini HFG ini untuk berubah wujud semua. Energi atau spesifiknya adalah kalor laten. Jadi kalor laten itu digunakan untuk berubah wujud karena dalam berubah wujud itu tidak mengalami perubahan temperatur, maka disebut dengan latent heat. Kalau sensible heat itu kalor yang digunakan untuk menaikkan temperatur. Ya, untuk menaikkan temperatur. Kalau latent heat itu temperaturnya tetap, kalau sensible heat itu temperaturnya akan naik. Untuk tabel terakhir adalah untuk tabel superheated vapor. Ya. Nah, tabel superheated vapor itu akan ditunjukkan pada tabel A6. Nah, sama dengan tabel subcool liquid, ya, di sini adalah daerah data untuk tekanan 0,01 MPa. Ini adalah daerah data atau data yang dimiliki oleh tekanan 0,05 MPa. Ini adalah temperatur saturatednya, ya, sama. Nah, kalau keadaannya itu variasinya itu divariasikan dengan temperatur. Jika tekanannya dalam keadaan 0,01 MPa dan temperaturnya adalah 50 derajat Celcius, maka properties V kecil, U kecil, H kecil, S kecil itu adalah ini. Dan ini adalah pada temperatur saturated, yaitu temperatur 45,81 derajat Celcius. Nah, jika kita memasak air pada tekanan ini, dan airnya bertemperatur 45,81, maka inilah properties-propertiesnya. Jika kita memasak air pada tekanan 0,01 MPa dan temperaturnya berada pada temperatur 50, 100, 150 dan selanjutnya, inilah properties yang lainnya. Begitu juga di sini. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.